Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, berjumpa kembali dengan saya Yadi Pamana Rasa dalam acara ngobrol penuh inspirasi. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang pintu-pintu rizki. Kita akan lanjutkan pintu rizki yang selanjutnya, yaitu melalui pintu atau melalui jalan pernikahan. Sahabat kaum muslimin, banyak orang menunda pernikahannya karena banyak pertimbangannya, sehingga menimbulkan keraguan di dalam dirinya untuk melaksanakan pernikahan karena khawatir tidak bisa mencukupi keluarganya. Sebagai seorang Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita harus yakin akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kata Allah di dalam Al-Quran, ketika kita menikah, kita jangan khawatir akan masalah rizki. Allah berjanji akan memberikan kekayaan, mencukupkan kepada kita jika kita menikah, sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32. Dan kita sudah yakin bahwa Al-Quran adalah firman Allah, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dikatakan, "Dzalikal kitab la raiba." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, benar-benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, berjanji ketika kita mau menikah, Allah akan memberikan kekayaan. Dan kita sudah yakin bahwa innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan ingkar janji. Di dalam surat An-Nur ayat 32 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim wallahu a'lam bimuradih wa ankihul ayama minkum." Dan nikahkanlah al-ayama. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa al-ayama merupakan jam'u ayamin, jamaknya lafaz ayamin. Dan wal ayamu inda ahlugo man la zaujalaha, orang yang tidak punya suami atau tidak punya istri, baik dia perawan atau bujang, atau dia janda atau duda. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan, nikahkanlah orang-orang yang lajang di antara kamu, wassolihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang yang pantas untuk menikah dari hamba-hamba sahaya, baik laki-laki atau perempuan. Dilanjutkan oleh Allah, iyakunu fuqara yughnihumullah, beritahukan kepada mereka apabila mereka khawatir, apabila mereka merasa atau khawatir merasa fakir sehingga meragukan pernikahannya sampai menunda pernikahannya, yughnihumullah, beritahukanlah Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka. Yang harus kita balik garis bawahi, iyakunu fuqara. Yakunu adalah turunan dari kata kana. Kana yakunu.
Kemudian setelahnya ada kata sifat. Ini memberikan pengertian akan sebuah perasaan. Iyakunu apabila mereka merasa fuqara, fakir. Yughnihumullah, beritahukanlah, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka. Ini Allah janji di dalam Al-Quran bahwa ketika kita menikah, jangan pernah khawatir akan kefakiran, karena Allah yang akan memberikan kekayaan kepada kita. Wallahu wasi'un alim, dan Allah sangat maha luas dan mengetahui. Jadi pernikahan itu merupakan pintu atau jalan untuk membuka rezeki. Jangan pernah kita khawatir akan kefakiran ketika kita menikah. Yakin Allah akan memberikan kekayaan kepada kita, mencukupkan kebutuhan kita. Kaum muslimin, sahabat rahimakumullah, itulah jalan rizki melalui pernikahan. Kemudian jalan atau pintu rizki yang selanjutnya adalah melalui kehadiran seorang anak. Anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena jangan pernah khawatir akan kefakiran jika kita punya anak. Yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki kepada anak kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena takut miskin. Dulu pada zaman jahiliyah banyak orang tua membunuh anak-anaknya karena takut miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah datang Islam memberikan pencerahan bahwa anak itu bukan penghalang rezeki, tetapi anak adalah pintu atau jalan untuk membukakan rezeki. Nahnu narzuquhum wa iyyakum katanya. Kami, kata Allah, yang memberikan rezeki kepada anak-anak, pada mereka dan kepadamu. Jadi jelas, sahabat kaum muslimin, kehadiran seorang anak membuka jalan rezeki buat kita. Oleh karena itu, syukurilah anugerah Allah. Yang pertama berupa pernikahan, yang kedua berupa kehadiran seorang anak. Karena pernikahan dan kehadiran seorang anak merupakan jalan atau pintu pembuka rezeki. Jadi jangan pernah kita khawatir jika kita hendak menikah, jangan pernah khawatir fakir, dan jika kita punya anak, jangan pernah kita khawatir bahwa anak kita tidak akan mendapatkan rezeki. Yakin Allah yang menjamin rezeki kita dan menjamin rezeki istri dan anak-anak kita. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah, demikian dua jalan atau pintu pembuka rezeki, semoga dapat kita pahami. Jadi kesimpulannya, pernikahan dan kehadiran seorang anak merupakan pintu atau pembuka rezeki. Oleh karena jangan pernah kita khawatir, ragu ketika kita ingin menikah, jangan pernah khawatir fakir. Ketika kita punya anak, jangan pernah khawatir sengsara. Yakin janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.